واغنموا أيامكم بحسن التهنئة بينكم إقامة لحق أخوة في دين الله أوجبها الله على كل من آمن به وجعل بها المؤمنين إخوة، فاسلكوا ذلكم المسلك واقتدوا بخير قدوة، واحذروا من أن تمتزج أعيادكم بمخالفة أمر الله والخروج عن التقوى، بمصافحة الرجل أيام العيد لزوجات إخوانه، أو مصافحة المرأة لأزواج أخواتها وما إلى ذلك ممن ليس بمحرم، فليس إلى حل ذلك من سبيل، وقد حرمه الهادي والنبي الرسول الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في طهارته ونقائه، وهو أطهر الخلق قلبا وجيبا، لم تمس يده يد امرأة غير زوجة وذي محرم، حتى كان يبايع النساء كلاما ولا يصافحهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واحذروا من السلوك وراء أفكار الكفار والفجار، فما هم لكم بقدوة ولا أسوة، ولا أرسلهم إليكم خالقكم، ولن ينفعوكم ولن يشفعوا لكم عند جبار السماوات والأرض، فاحذروا على دينكم واحذروا على شرفكم وكرامتكم وأمانتكم، ما خلقتم أتباعا لمن فجر ولا لمن كفر، ولكن خلقتم عبيدا لله الواحد الذي فطر، أتباعا لمن اصطفاهم من النبيين والمرسلين. ربنا انفعنا بما علمنا. Musafahah, berjabat tangan, tapi disebutkan indah ittihadil jinis, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena justru kadang-kadang waktu di hari Id kita pertama kita buka dengan maksiat, laki-laki dengan perempuan, ya, minal aidin taqabbalallah. Dari mana taqabbalallah? Nggak ada yang diterima oleh Allah. Itu jabat tangan hukumnya haram, ya. Anda disebutkan apa? Mamassa yadan nabi yadam ra'atin qattu, ya, tidak pernah tangan Nabi menyentuh tangan perempuan sama sekali. Nah, jadi kalau ada orang bilang, oh saya itu karena hatinya aja kotor, ngeres, ya, Rasulullah SAW, ya, Nabi itu nggak pernah berjabat tangan dengan perempuan, nggak pernah ada, tidak, bahkan dalam baiat pun tidak. Nah, jadi harus diperhatikan, itu tidak berjabat tangan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ya, termasuk ipar. Ini yang paling nggak ngerti, ya, kakak ipar, itu kadang-kadang dianggap seperti saudara, bukan apa-apa. Dia memang benar, dia saudara, wajib kita hormati, kakak ipar kita hormati. Tapi untuk berjabat tangan tidak, ya. Sepakat itu para ulama dalam madhab Syafi'i, sepakat, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, oh, wah itu keterlaluan, itu madhabnya apa? Tapi ngaku-ngaku madhab Syafi'i, tapi giliran begini dia nggak mau. Tidak ada dalam madhab Syafi'i yang membolehkan orang berjabat tangan, harus dipahami. Kalau madhab Syafi'i yang dikenal kita aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada yang membolehkan berjabat tangan, tidak boleh, ya. Kemudian disunahkan juga apa? Al-basyasyah, pasang wajah yang manis gitu, senyum kalau di hari Id, biar orang senang semua. Terlihat ini menang, insya Allah dapat Lailatul Qadar, ya, kemudian diterima amalnya, puasanya, munajatnya. Hari itu hari senang, disunahkan juga kita bersenang-senang. Itu cara merayakan hari raya yang benar, ya, yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Pakaian yang bagus, di antara juga, ya, memakai pakaian yang bagus, mulai malam mandi juga disunnahkan untuk itu, pakai wewangian selain perempuan.
bagaimana hukumnya bersalaman yang bukan mahramnya, dan apakah boleh bersalaman nenek-nenek yang sudah tua? Kalau saya mentua tak oleh salaman, rogi kok. Pada tujuan sing ngodo tapi si tua tetep pada. Mun si praben oleh. Dengarkan, bagaimana hukumnya bersama? Tetap ya, salaman itu, dengarkan, salaman itu nggak boleh. Walaupun kepada guru, kalau bukan muhrimnya. Nabi SAW, Nabi nggak pernah ketika membaiat kaum wanita dari Ansor ngasih surbannya seperti ini. Ngasih surbannya seperti ini, dipegang. Habib Umar ketika dakwah ke Afrika, ada yang masuk Islam, yang perempuan yang satu megang surban, ini megang ini. Nggak usah, kadang ya inilah, aduh kok sompek kok temobi nak-anak praben leter. Mula anak-anak majelis akhi, ukhti, kita saudara, saudara sesusu degibah. Dengarkan, makanya hati-hati ya, nggak boleh salaman kalau bukan muhrim. Tapi dengarkan, Anda di Indonesia harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, jadinya tambah kacau. Kalau sampean seumpama hari raya, adat di desa itu salaman. Salah, ya memang salah. Salaman salah. Nggak nafsu beb, bohong. Kalau nggak nafsu bohong. Sama orang, jangankan salaman, ibu-ibu yang sapuan cuman kotangan melolor, tak oleh. Kan biar beb, saya kan sudah tua. Iya, Pak Salah kan nyari situ lagi ya ngambil. Nemo. Yang tua ya nyari yang tua dong. Makanya dengarkan. Makanya salaman itu nggak boleh. Apapun alasannya, nggak bisa sudah. Kalau ikut agama akan selamat. Setan itu membuat kamu bentuknya ibadah, tapi intinya menjerumuskan kamu ke dalam kemaksiatan. Iya, mau curhat kepada akhi curhat, tak kuat. Panas Jakarta. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jangan ya, kalau salaman jangan sampai. Kalau kalian bagaimana beb, saya kan beb, saya sudah kepingin hijrah pelan-pelan, tapi ada di desa, ya kamu buat alasan yang halus, nolaknya yang halus. Tidak harus gak salam haram. Gak kamu yang kena, guru kamu yang kena. Ku belajar nih menakan ada haram. Mereka kasihan gak tahu. Kalau memang kamu gak mau salaman, buat alasan. Minta maaf, manu punya wudu, kan enak seperti itu. Punya wudu. Saya gitu, kalau ada orang mau salaman yang tua, punya wudu. Mentuar wah. Mon wudu, mon ngode, deki wudu boleh deh. Dewi Khumairah, pertanyaannya Ustaz. Afwan ya Habib, saya mau tanya nih, bolehkah wanita bersalaman dengan guru yang memberinya ilmu, guru yang bukan mahram? Karena saya pernah mendengar katanya bersalaman dengan guru yang memberikan ilmu itu bagus, ibaratnya ngambil barokahnya katanya Habib. Apakah demikian? Panutan kita adalah Nabi Muhammad. Nabi SAW dikatakan ma safaha yadun nabi ma safahat yadun nabi imra'atan qat. Tangan baginda Nabi belum pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya qat, sama sekali. Kalau memang guru itu diambil barokahnya dengan salaman, tangan siapa yang melebihi barokah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tangan siapa yang lebih barokah dari tangan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad yang pantas dicium tangannya. Tapi tidak ada istri-istri sahabat belum pernah berjabatan tangan, apalagi mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada
barokah jika di situ melanggar syariat Nabi Muhammad. Nabi bersabda, lebih baik tanganmu ditusuk daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Haram. Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya haram. Jika itu haram, maka tidak akan Allah beri berkah. Haram itu mengundang bala. Sunnah itu yang mengundang berkah. Siapapun dia. Oleh karena itu, guru memang harus kita hormat. Guru memang harus kita muliakan. Tapi haram tetap haram. Anda kalau ingin berkah, bukan salaman dengan guru yang bukan muhrim. Ikuti nasihatnya. Agungkan dia, hormati dia, itu akan dapat barakah. Maka tidak ada salaman yang bukan mahramnya, baik itu guru, baik guru agama atau guru sekolah, baik itu pejabat ataupun ulama. Haram tidak akan mengundang berkah, haram akan mengundang bala. Kita lihat para aulia salihin yang usianya sudah tua. Artinya tidak mungkin mereka itu ada syahwat ketika bersalaman dengan perempuan. Ketika memaksa si perempuan itu untuk bersalaman dengan dia, dan ini jauh dari syahwat, beliau yang mulia masih membungkus tangannya dengan sorban yang tebal, sehingga si perempuan yang bukan mahram itu menjabat sorbannya yang ada di tangannya dan mencium sorban yang ada di tangannya, tidak menyentuh kulit dengan kulit. Ini yang kita saksikan aulia as-salihin. Mudah-mudahan kita bisa berubah, gitulah. Kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Jangan ikut-ikutan, jangan pakai katanya dan katanya. Kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novel Ala-Idrus, kita kembali akan belajar tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Episode kali ini kita akan belajar hukum berjabat tangan dengan lawan jenis. Kita sering melihat dalam pertemuan-pertemuan keluarga atau pertemuan-pertemuan kantor, relasi bisnis karyawan dengan atasannya atau sama karyawan, seringkali tampak seorang wanita berjabat tangan dengan pria atau sebaliknya. Bagaimana sebenarnya hukum berjabat tangan dengan lawan jenis ini? Sesungguhnya aturan yang telah diterapkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cukup jelas. Seseorang tidak boleh menyentuh wanita atau menyentuh pria bagi wanita yang tidak halal untuknya atau bukan mahramnya. Kalau yang disentuh itu bukan mahramnya atau yang tidak halal untuknya, maka haram hukumnya bersentuhan. Karena itu berjabat tangan dengan lawan jenis, kalau itu bukan keponakannya, dia bukan pamannya, dia bukan bibinya, dia bukan suaminya atau dia bukan istrinya, dia bukan cucunya, maka hukumnya adalah haram. Meskipun itu sepupunya, ya anak paman sepupu haram untuk disentuh kulitnya, dia bukan mahram. Meskipun itu adalah saudara iparnya, kakak ipar, adik ipar. Kakak ipar, adik ipar bukan mahram, maka nggak boleh disentuh, nggak boleh berjabat tangan. Tapi kita juga harus berakhlak. Ketika kita diajak berjabat tangan oleh saudara ipar kita, oleh sepupu kita, oleh atasan kita, atau oleh bawahan kita, karyawan kita, maka kita jangan menolaknya dengan vulgar. Oh haram mas, nggak boleh mas, kita bukan mahramnya. Jangan seperti itu. Tapi gunakan akhlak, tolak dengan santun, mungkin dengan kalimat, dengan bentuk tangan seperti ini, atau dengan kita mengatakan mohon maaf, saya lagi pegang wudhu. Mohon maaf, saya lagi pegang wudhu. Ini cara menghindar yang mudah sampai akhirnya orang paham bahwasanya kita tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan untuk berjabat tangan dengan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah, perlu kita ketahui sumber hukumnya adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan
Dan kalau kepala salah seorang di antara kalian itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada dia bersentuh atau menyentuh seorang wanita yang tidak halal untuknya. Semoga ini manfaat dan barokah. Ajarkan kepada yang lain dan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Hari ngono mulai dadi kiai salaman sama santriwatinya. Tak apa-apa, saya tidak ada syahwat. Goro kon. Anakmu akeh. Kau no syahwat, patung akon, dono syahwat. Jangan percaya model-model begitu. Barokah, barokah, barokah itu kalau sesuai dengan ajaran Kalau begitu itu bukan barokah. Itu bahaya itu. Nabi itu loh nggak begitu Pak sama istri-istrinya sahabat. Iki ilmu nisa sendok barokah. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh. Dosa. Kadang-kadang laki dengan perempuan dep-depan ini. Arkanus shalah begliri, arkanul wudhu begliri. Ya rusak ilmu kalau model begini. Laki sama perempuan belajarnya campur. Anda ini mau buat madrasah atau mafsadah? Membuat sekolahan yang mengeluarkan orang-orang berpendidikan dan berakhlak karimah atau rusak nantinya. Nah, karena itu udahlah. Jangan kita main-main terhadap ini. Bahaya, bahaya. Mau percaya kucing diamanati tongkol. Mau percaya kucing jagaan tongkol ya. Saya mau keluar sebentar. Minta difoto orang begini nih Pak. Kucing diamanati tongkol. Ya kolak. Kari piring itu. Karena itu jangan ngasih amanat putri-putri Anda sama ustadz model begini nih. Entek anakmu. Dibuat mainan nanti. Enggak benar begitu. Enggak benar. Yang lebih parah lagi punyainya betul. Salaman sama murid laki-laki. Iki anakku. Anakmu tuh kon juga atau meteng kon. Nah, karena itu jangan main-main. Nah, ini ajaran agama. Itu dosa besar, saudara. Itu adalah dosa besar. Itulah yang menyebabkan perzinaan. Itulah yang menyebabkan perzinaan. Itulah, jaga diri kamu supaya selamat. Hari Idul Fitri adalah hari yang sangat luar biasa. Hari yang di situ kita berharap ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ditebar dan kita meraih sebanyak mungkin. Kita kembali kepada suci, kita dihapus segala dosa-dosa kita. Dan tali-tali silaturahim yang berputus-putus itu kemudian disambung di tempat itu. Dan ini adalah hari yang sangat spesial. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan di hari ini. Sebagian umat Islam mungkin tidak menyadari kesalahan di hari Id. Yang sebagian orang menganggap ini satu hal yang biasa, padahal ini adalah sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu bersalaman dengan yang bukan mahram. Di hari Id biasa kita bersalaman, mohon maaf satu sama lain, tentunya itu sangat baik. Tapi jangan sampai niat baik, etikat baik itu dilakukan dengan cara yang melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Seperti contohnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Laki ataupun perempuan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Siapakah yang bukan mahram? Banyak tentunya di antaranya yang kita suka. Kalau tetangga mungkin kita tahu itu bukan mahram. Teman kita tahu itu bukan mahram. Begitu juga orang-orang yang lawan jenis yang kita di luar hubungan darah kita, itu jelas tidak boleh. Tapi terkadang umat Islam tidak sadar bersalaman dengan ipar. Ipar itu bukan mahram. Ipar-iparan tidak boleh saling bersalaman. Atau bersalaman dengan istri paman kita, kalau kita laki-laki. Atau kalau kita perempuan bersalaman dengan suami bibi kita. Hal itu dilarang oleh agama. Maka perlu diperhatikan hal ini.
Jangan sampai di hari Id justru kita panen dosa, kita banyak berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'an fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillullah. Kata Rasulullah, ente ambil jarum terbuat dari besi, tusuk tuh kepala, itu kata Nabi lebih baik daripada kalian bersalaman dengan yang bukan, dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kalian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, orang yang paling suci, paling bersih hatinya, tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal, la tahillullah, yang tidak pernah halal buat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sekarang yang mengatakan, nggak apa-apa, ini mah cuma teman, nggak syahwat, saya nggak nafsu dengan, saya tidak syahwat dengan dia, kan nggak apa-apa ini mah. Sekarang siapa yang paling bisa bersih, suci pikirannya daripada Rasulullah? Kalau orang sesuci Nabi Muhammad aja nggak mau salaman dengan yang bukan jenis, apakah kita merasa lebih suci dari Rasulullah sehingga lebih bisa menjaga diri kita daripada Nabi Muhammad SAW? Nah, maka dari itu sebaiknya kita jauhi, sebaiknya kita hindari. Kalau kita pun kepalang salaman, jangan kita ngeles dengan kita bilang kita nggak nafsu, enggak. Akuin aja kalau kita salah, saya belum bisa menjalani perintah Allah, dan ini adalah dosa dan ini adalah haram, seperti itu. Karena Rasulullah pun yang sangat suci pikirannya, beliau tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau kita merasa saya bisa menjaga pikiran saya, jangan-jangan kita merasa lebih suci dari Nabi Muhammad SAW, itu bahaya. Rasulullah aja yang suci nggak mau melakukan itu, menjaga diri dari itu semua. Apalagi kita yang lebih kotor daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu dihindari oleh kita, dijaga. Tapi walaupun demikian, mungkin ada orang-orang yang sulit beradaptasi ketika kita nggak mau salaman. Dia mungkin bilang kita sok alim, sok suci, dan itu resiko kita hidup di akhir zaman. Memang kata Nabi seperti itu. Maka setidaknya kita tetap tutur kata baik sama dia, sopan, tanya kabarnya, kalau ada rezeki, kalau perlu kita bagi dia buat ngobatin perasaan dia, begitu. Walaupun seharusnya dia yang menghormatin kita karena kita pakai agama, bukan kita menghormatin dia terus kita harus menghormatkan agama kita, enggak begitu. Tapi ya karena ini zamannya kita menggunakan agama, dan kita harus bisa menyiasati menghadapi orang-orang yang belum bisa beradaptasi dengan agama yang kita pakai. Nah, jadi buat kita yang biasanya salaman, tahun ini enggak salaman, tetap muka kita berseri-seri, mohon maaf lahir batin, tanya kabarnya, kalau ada rezeki kita kasih hadiah supaya dia tidak terlalu kecewa dengan agama yang kita jalanin, walaupun dia sama-sama muslim. Tapi ya karena ini akhir zaman, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah ini di hari yang suci, di hari yang fitri ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.